tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung tahun. Sudah akhir tahun 2024. Nah, ini kita mau bahas kilas baliknya sebanyak apa sih gitu ya hal-hal yang terjadi di 2024. Kita akan membahas peristiwa penting yang terjadi selama 2024 dulu nih. Apalagi kita juga akan membahas insiden-insiden besar hingga inovasi kebijakan yang membawa perubahan yang cukup signifikan. Jadi tugas kami sehari-hari adalah untuk melakukan pengawasan produk itu beredar di masyarakat seperti apa. Okay. Jadi kita melakukan pengawalan, keamanan, mutu, dan gizi untuk produk pangan yang beredar. Di 2024 tuh lumayan banyak ya yang terjadi ya. kan. Nah, kita mau recap, ada beberapa isu lah yang terjadi. Ada isu mengenai kandungan bromat pada AMDK ya, air minum dalam kemasan. Terus juga kita pernah mengalami mengenai produk yang tidak sama nih antara kandungannya dengan labelnya. Terus ada pula hasil uji kandungan natrium dehidroasetat, betul ya, dalam produk roti. Jadi kayak kita menemukan ada roti-roti yang kok bisa tahan lebih lama dari seminggu. Jadi kalau misalkan ada label yang mencantumkan klaim tambahan misalkan ya, untuk mencerdaskan anak, nah itu pasti akan ada pemberian sanksi administratif ke pelaku usaha. Sebenarnya hitungannya ini menjadi kasus massal, kasus besarkah atau gimana? Iya, jadi kalau namanya keracunan luar biasa, kejadian luar biasa karena keracunan pangan itu sebetulnya definisinya lebih dari 2 orang. Jadi lebih dari 2 orang yang menderita gejala sama ketika dia mengkonsumsi pangan di lokasi yang sama gitu ya, itu masuk sebagai KLB. Hai sahabat Pompi, selamat datang kembali di podcast Klub Pompi. Dan tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung tahun. Sudah akhir tahun 2024. Nah, ini kita mau bahas kilas baliknya sebanyak apa sih gitu ya hal-hal yang terjadi di 2024. Yang pastinya kamu masih bakal ditemenin sama Ayah, dan Ayah masih akan ngobrol yang seru-seru, dan pastinya hari ini juga nggak sendirian ya. Kita akan membahas peristiwa penting yang terjadi selama 2024 dulu nih. Apalagi kita juga akan membahas insiden-insiden besar hingga inovasi kebijakan yang membawa perubahan yang cukup signifikan. Nah, kita recap dulu ya. Sedikit kita akan membahas hal-hal apa yang terjadi selama 2024, dan selama podcast ini kita akan membahas 2024 Food Safety Recap di Indonesia. Nah, kali ini Ayah sudah bersama dengan Mbak Galih Prima Arumsari, S-Farm APT MKM selaku pengawas farmasi dan makanan Ahli Madya. Halo Mbak. Halo Mbak ya. Selamat datang, kita baru ketemu ya. Iya, baru sekali ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya mungkin pengen tahu dulu kalau Mbak Galih ini sebenarnya fungsinya ketika di BPOM ini seperti apa sih Mbak? Iya, perkenalkan sebelumnya ya teman-teman ya, saya Galih, saya dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Jadi tugas kami sehari-hari adalah untuk melakukan pengawasan produk itu beredar di masyarakat seperti apa. Jadi kita melakukan pengawalan, keamanan, mutu, dan gizi untuk produk pangan yang beredar. Jadi ini sebenarnya berhubungan juga sama apa yang akan kita bahas nih Mbak hari ini. Karena di 2024 tuh lumayan banyak ya yang terjadi kan. Nah, kita mau recap, ada beberapa isu lah yang terjadi. Ada isu mengenai kandungan bromat pada AMDK ya, air minum dalam kemasan. Terus juga kita pernah mengalami mengenai produk yang tidak sama nih antara kandungannya dengan labelnya. Terus ada pula hasil uji kandungan natrium dehidroasetat, betul ya, dalam produk roti. Jadi kayak kita menemukan ada roti-roti yang kok bisa tahan lebih lama dari seminggu, bahkan hingga berbulan-bulan juga ada. Terus kejadian luar biasa keracunan pangan, ini baru-baru juga beberapa bulan yang lalu pada makanan Latio ya, betul. Nah, terus ada juga keamanan pangan anggur Shine Muscat yang beredar di Indonesia. Nah, kita mau bahas hal-hal ini ya, dan ini juga menjadi salah satu peristiwa yang memang ramai lah selama 2024. Mungkin kita bahas dari yang pertama dulu nih, mengenai kandungan bromat pada AMDK. Nah, itu ketika isu itu terjadi seperti apa tuh Mbak? Iya, jadi tadi yang sudah disebutin Mbak Aya ya, memang tahun 2024 ini banyak banget kasus ya. Kalau teman-teman lihat di berita, di media sosial, di
ya di internet gitu ya, pasti masalah tentang pangan itu selalu bermunculan. Salah satunya adalah kandungan bromat pada air minum dalam kemasan. Nah, yang perlu kita tahu itu kandungan bromat itu sebetulnya apa gitu ya. Jadi bromat itu adalah satu senyawa kimia yang terbentuk ketika bahan baku airnya itu kan ada kandungan ion boron, kemudian bertemu dengan ozon. Ozonnya itu dari mana? Jadi ozon itu adalah salah satu bahan untuk sterilisasi. Jadi kalau kita tahu ya, air itu kan ya memang nggak kelihatan ya, tapi air itu pasti ada bahayanya, termasuk salah satunya adalah bahaya mikroba patogen. Nah, supaya bisa membunuh bakteri atau mikroba itu, maka dilakukan ozonisasi. Nah, bahan ozonnya ini nanti akan ketemu dengan ion bromat yang ada di air. Jadi itu nanti akan membentuk bromat tadi ya, ion Br ketemu dengan ozon membentuk bromat. Itu tadi yang disebut dengan bromat. Kemudian bagaimana kita desinfeksi dari air yang membentuk ozon tadi, sebetulnya sudah diatur ya. Jadi ozon itu bisa dipakai untuk mensterilkan produk air minum dalam kemasan itu sampai dengan kadar berapa gitu ya. Jadi kalau dia semakin tinggi ozonnya melebihi kadar, maka bromatnya yang terbentuk itu akan semakin banyak. Nah, itulah cerita sekilas tentang bromat. Kemudian apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan isu kemarin ya, sempat ada ini ya viral di, kalau nggak salah di TikTok ya, untuk yang AMDK mengandung bromat. Nah, itu Badan POM melakukan sampling dan pengujian terhadap produk beredarnya. Kemudian juga ada verifikasi ke sarana produksinya, dan kita lakukan juga pertemuan dengan pelaku usaha, dengan pemangku kepentingan dari Kementerian Perindustrian. Jadi sudah ada mitigasi risiko nih dari pemerintah, sudah ada penetapan regulasinya ya terkait dengan air bakunya. Jadi kadar berapa sih yang seharusnya boleh gitu ya. Kemudian sudah ada pengaturan tentang SNI wajib untuk AMDK-nya seperti itu. Jadi berapa sih kadar yang maksimal yang masih diperbolehkan untuk bromat? Nah, itu yang dari sisi pemerintah ya, selain dengan pengawasan. Kemudian dari sisi masyarakatnya. Jadi masyarakat juga harus tahu ya bagaimana untuk memperoleh produk itu dan menyimpannya. Jadi kalau tadi kita bicara bromat itu juga akan dipicu dengan sinar matahari gitu ya. Jadi kalau disimpan dengan kondisi sinar mataharinya semakin banyak, atau misalkan kalau kita lihat ya kadang ada yang menjual atau menyimpannya di pinggir jalan. Betul, gitu kan, langsung terpapar sinar matahari. Nah, itu juga akan memicu timbulnya bromat. Jadi masyarakat atau sebagai konsumen juga harus tahu bagaimana cara membeli, kemudian caranya menyimpan seperti itu. Jadi dari hasil sampling dan uji dari yang dilakukan oleh Badan POM, memang ada beberapa yang ditemukan mengandung bromat lebih dari kadar yang sudah ditetapkan. Nah, ini kita juga sudah melakukan pembinaan ke pelaku usaha ya, untuk memperbaiki dari sisi bagaimana cara produksi yang baik, sehingga dia bisa mengendalikan kadar bromat dalam air. Itu sudah dilakukan. Kemudian terhadap produk yang beredarnya itu dilakukan penarikan dan juga pemusnahan seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini pelaku usaha untuk AMDK sudah diberikan pembinaan bagaimana cara pengendalian atau meminimalisir terjadinya atau terbentuknya bromat pada produk AMDK yang beredar. Oke, baik. Jadi memang sudah banyak juga yang dilakukan pemerintah ya, tentunya juga dengan BPOM bagaimana untuk menanggulangi kejadian ini ya, betul, tentunya. Dan mungkin ini berhubungan juga, kalau tadi ada air minum kemasan, ini juga mungkin makanan-makanan atau bahan pangan yang memang label dengan kemasannya, label yang ada di kemasan dengan isi produknya berbeda. Nah, betul. Itu bagaimana tuh, Mbak? Jadi kembali ya, kalau sebelumnya kita pernah ulas juga ya tentang label ya. Betul. Jadi kalau kita pahami ya, label itu sebenarnya adalah informasi yang lengkap ya. Jadi dalam satu produk itu ada label, itu sudah memberikan informasi yang lengkap untuk konsumen. Mulai dari komposisinya, kemudian cara penggunaannya, bahan tambahan pangan apa saja yang ditambahkan di dalam produk itu. Kemudian mungkin ada peringatan alergen misalnya, alergen atau penggunaan pemanis. Siapa anak yang di bawah usia tertentu atau ibu hamil dan menyusui tidak boleh mengkonsumsi makanan dengan pemanis tertentu. Nah, itu sebetulnya sudah ada informasi yang lengkap, sehingga konsumen itu bisa memilih produk mana sih yang boleh saya konsumsi, mana yang tidak gitu ya. Kemudian atau misalkan alergen tadi ya, oh berarti saya nggak bisa konsumsi produk ini karena mengandung telur atau mengandung susu seperti itu. Nah, ketika label itu tidak sesuai dengan kandungannya, maka sudah bisa kita tebak ya, istilahnya seperti ini. Misalkan yang sering ditemukan itu komposisinya tidak sesuai.
Jadi barangkali ada bahan tambahan pangan yang belum diatur di dalam produk tersebut, tapi sudah ditambahkan. Jadi tidak sama seperti yang diregistrasi, seperti janji pada saat sebelum produk itu beredar gitu ya. Jadi janjinya nggak sesuai nih gitu kan. Nah kemudian bahan tambahan pangan gitu ya, harusnya menggunakan bahan tambahan pemanis A gitu ya. Misalkan katakanlah siklamat gitu ya, yang sudah didaftarkan siklamat. Tapi pada saat proses produksi kemudian ternyata saya mau menggantikan pemanisnya yang lebih enak itu adalah sakarin misalnya gitu. Nah itu harus ada proses evaluasi lagi. Ini salah satu contoh ketidaksesuaian. Nah ini tentu saja sangat merugikan konsumen ya, di mana konsumen itu harusnya mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan produk tersebut, terutama yang misalkan yang berdampak fatal adalah alergen tadi ya. Barangkali kalau misalkan ada sensitivitas tertentu dari konsumen ya, kemudian alergennya tidak disampaikan, tidak dituliskan dengan jelas di label, maka berdampak pada kesehatan dari konsumen tersebut. Itu sih Mbak yang paling sering terjadi ya kalau untuk yang label tidak sesuai dengan kandungan. Tapi mungkin dari jenis produknya nih Mbak, yang kemarin terjadi itu ada produk apa saja? Mungkin ada snack atau mungkin bisa disebutkan sama sahabat Pompi nih yang kemarin sempat terjadi, produk apa saja? Jadi kalau terkait dengan label sebetulnya ada beberapa hal, ada beberapa jenis gitu ya yang sering ditemukan. Mungkin yang terakhir ini kalau kita pernah bahas juga adalah roti ya. Roti yang mengandung bahan tambahan pengawet yang disinyalir sih berbahaya ya, padahal itu sebenarnya karena belum diatur seperti itu. Jadi karena ada perubahan bahan tambahan pangan tapi tidak dilakukan verifikasi atau evaluasi lagi di registrasi, tidak dicantumkan di label, maka dia terjadi ketidaksesuaian dengan labelnya. Yang pertama. Kemudian ada lagi kasus lain adalah misalkan makanan ringan, makanan ringan ya, biasa yang paling sering itu adalah penambahan BTP misalkan pemanisnya. Jadi kadang-kadang tes manis antara satu bahan pemanis dengan bahan pemanis lainnya itu berbeda. Jadi yang paling sering ditemukan itu BTP pada makanan ringan, kemudian tadi ya roti tadi ya yang sering ketemu, kemudian ada juga misalkan kecap, saus seperti itu. Jadi ada bahan tambahan pengawet yang tadinya pakainya benzoat misalnya ya, kemudian diganti pada saat proses produksi. Ternyata marketingnya butuh keawetannya, kayaknya ini ada tes rasa seperti ini nih gitu kan. Jadi diganti pengawetnya. Nah itu yang harusnya ada evaluasi lagi di registrasi atau di pre-marketnya. Jadi sebenarnya mungkin tidak semuanya selalu efeknya berbahaya mungkin ya, tapi ini untuk menghindari dari alergen tadi ya, atau mungkin kerugian-kerugian yang akhirnya nanti dirasakan oleh konsumen sebenarnya ya. Jadi kalau mungkin buat pelaku-pelaku usaha nih jangan males ya Mbak ya untuk mengganti, untuk registrasi ulang mungkin ya kalau ada penggantian bahan-bahan yang terdapat pada produk-produknya. Nah kalau tadi kita kan sempat bahas juga roti nih. Tadi Mbak kan bilang ada roti juga yang ternyata kandungan pengawetnya berbeda nih dengan apa yang ditaruh di labelnya. Nah itu juga sempat kita alami, bagaimana kita mungkin lumayan bingung atau apa ya, tidak tahu gitu kenapa kok ada roti yang bisa tahan berbulan-bulan nih gitu. Bahkan sebenarnya ada beberapa roti yang bahkan perintahnya adalah harus dipanaskan kembali karena menggunakan bahan pengawet yang mungkin tidak bisa langsung dikonsumsi gitu. Nah itu gimana tuh Mbak soal kejadian roti ini? Iya, kejadian roti kemarin ini juga sempat ini ya viral dan agak panjang ya ini ya di berita. Jadi mulai dari awal tahun 2024 sebetulnya pemberitaan terkait dengan roti. Kok di beritanya sih disebutkannya adalah roti yang mengandung bahan tambahan pengawet yang berbahaya seperti itu. Jadi ketika kita mulai menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan roti yang bertahan lama dalam jangka waktu panjang, kemudian ada pemberitaan ini dan disinyalir memang kita perlu melakukan verifikasi. Maka Badan POM melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita lakukan listing terhadap produk bakery. Jadi kita coba list bakery mana yang memiliki masa simpannya panjang. Jadi kalau bakery itu kan sebetulnya produk yang di bawah 7 hari seharusnya sudah sudah tidak bagus kualitasnya. Tapi kalau dengan masa simpan panjang artinya kita perlu ada kecurigaan seperti itu. Kemudian setelah kita listing, kita lakukan sampling dan uji.
Nah, kemudian kita lakukan sampling dan pengujian, terutama untuk bakery-bakery yang tadi masa simpannya panjang ya, diklaim panjang, itu yang kita fokuskan atau kita utamakan. Kemudian setelah kita sampling dan uji, itu ada verifikasi ke sarana produksinya. Ya, jadi kita benar-benar melakukan investigasi secara mendalam ya di sarana produksinya itu sebenarnya menggunakan bahan tambahan apa saja. Kemudian kita cek keseluruhannya sampai kita bisa lakukan kesimpulan bahwa sarana produksi A, B, C itu menggunakan bahan tambahan pangan yang memang belum diizinkan untuk produk bakery. Nah, kemudian terkait dengan produk yang tadi ya, yang sudah kita sampling uji, keluar hasil ujinya, misalkan hasil ujinya memang mengandung natrium dehidroasetat yang tadi ya, BTP yang belum diizinkan digunakan untuk produk bakery, maka produknya itu dilakukan penarikan dari peredaran, kemudian dilakukan pemusnahan. Kemudian kita juga Badan POM itu juga melakukan pencabutan izin edar sebagai salah satu sanksi untuk pelaku usaha yang memang melakukan pelanggaran terkait dengan keamanan pangan seperti itu, Mbak. Itu sih, Mbak. Kalau berarti memang zat ini belum dan tidak boleh digunakan pada roti atau atau zatnya yang berlebihan. Atau jadi ada regulasi yang mengatur terkait dengan jenis pangan tertentu yang boleh dipergunakan sebagai bahan tambahan pangan pengawet itu apa saja. Nah, natrium dehidroasetat itu belum ada pengaturannya untuk digunakan di produk bakery seperti itu. Jadi kalau belum diatur artinya dia tidak boleh digunakan gitu ya. Tapi bukan berarti dia berbahaya seperti itu ya. Tapi mungkin nanti setelah ada kajian lebih lanjut ada kebijakan atau regulasi yang mengatur terkait dengan penggunaan BTP yang belum diizinkan kemudian menjadi boleh diizinkan, tapi itu nanti ada proses pengkajian terlebih dahulu. Jadi memang akhirnya yang sudah beredar ditarik dan mungkin memang harus direvisi ya menggunakan jenis pengawet yang lain gitu. Betul. Jadi mungkin kalau sahabat Pompi melihat masih ada roti yang menggunakan jenis zat pengawet ini juga bisa dilaporkan ya, Mbak. Nah, kalau tadi kita bahas roti, kita bergeser sedikit ke masalah latiau. Ini juga sekitar mungkin 1 bulan 2 bulan yang lalu dan terjadinya juga sama anak-anak sekolah. Makanya memang heboh sekali kan karena orang tua juga akhirnya mengeluhkanlah permasalahan ini karena secara serempak bahkan anak-anak ini keracunan gitu karena pangan yang kita sebut latiau ini. Nah, itu gimana tuh, Mbak, kasusnya? Ini sekitar bulan November ya, Mbak ya, kayak nggak salah. Ya, jadi di bulan November itu juga Badan POM, waktu itu Kepala Badan itu melakukan press conference untuk menarik semua produk latiau yang berasal dari Tiongkok karena ada laporan dari 7 wilayah di mana latiau ini diduga menjadi penyebab dari keracunan pangan atau kejadian luar biasa karena keracunan pangan. Dari 7 wilayah itu ada Lampung, kemudian dilaporkan dari Sukabumi, Wonosobo, Tangerang Selatan, Bandung Selatan, Bandung Barat ya. Kemudian ada Pamekasan dan Riau. Jadi cukup banyak ya wilayah yang melaporkan adanya kejadian luar biasa karena keracunan pangan. Nah, kemudian dari hasil pengujian sementara terkait dengan produk yang diduga tadi ditemukan bakteri Bacillus cereus. Ya. Kemudian setelah itu seluruh UPT Badan POM di wilayah Indonesia itu melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi karena ini kebetulan produknya adalah produk impor. Ya. Kemudian UPT itu melakukan pemeriksaan ke sarana distribusi, melakukan mendorong pelaku usaha ya untuk menghold produk, menurunkan produk dari pajangan, kemudian tidak untuk didistribusikan terlebih dahulu sampai dengan investigasi atau penyelidikan terkait dengan kasus kejadian luar biasa keracunan pangan ini selesai dilakukan oleh Badan POM. Dan sampai dengan saat ini kita masih berproses ya, baik itu ke importir, kemudian proses untuk pengujian lebih mendalam lagi ya, itu masih dilakukan di Badan POM. Seperti itu. Biasanya kalau terjadi seperti ini, apakah reaksi dari zat makanan akhirnya menumbuhkan atau menimbulkan bakteri, atau mungkin dari cara pengemasan atau dari apa biasanya, Mbak? Iya, jadi penyebab keracunan pangan itu ada banyak ya, Mbak ya. Yang pertama adalah dari bahaya yang ada di dalam produk itu sendiri. Misalkan produknya tercemar cemaran mikro gitu ya. Jadi mikro itu ada yang mikroba patogen, bakteri patogen yang langsung dia berdampak menimbulkan reaksi pada kesehatan gitu ya. Atau cemaran kimia, misalkan logam berat. Logam berat ini contoh kasusnya yang itu, keracunan Munir.
Masih ingat ya? Yeah. Nah, itu salah satu contoh cemaran kimia ya, Yeah. yang itu sengaja ditambahkan. Dan ini cemaran kimia juga ada banyak seperti itu. Kemudian ada lagi karena hygiene sanitasi ya, hygiene sanitasi dari produsen itu sendiri. Yeah. Ketika dia memproduksi produk dengan tidak memperhatikan hygiene sanitasi, maka produk yang dihasilkan juga kualitasnya akan tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan konsumennya sendiri. Apakah konsumen itu mengkonsumsinya dengan baik, artinya memperhatikan hygiene sanitasi diri gitu ya, sebelum makan, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi dari kejadian keracunan pangan seperti itu, Mbak. Jadi sampai dengan saat ini untuk kasus Latiau memang baru terdeteksi bakterinya itu adalah bakteri Bacillus cereus, tapi untuk penyelidikan masih berlanjut sampai dengan saat ini. Oke, jadi ini memang masih berlanjut karena memang masih baru juga ya, Mbak ya. Memang terjadi di bulan lalu dan cukup banyak sebenarnya kalau harus menarik semuanya ya, karena tersebar juga hampir di seluruh Indonesia. Sebenarnya hitungannya ini menjadi kasus massal, kasus besarkah atau gimana? Iya, jadi kalau namanya keracunan luar biasa, kejadian luar biasa karena keracunan pangan itu sebetulnya definisinya lebih dari 2 orang. Jadi lebih dari 2 orang yang menderita gejala sama ketika dia mengkonsumsi pangan di lokasi yang sama gitu ya, itu masuk sebagai KLB. Namun karena ini dilaporkan di 7 wilayah, artinya kita harus ada intervensi secara khusus ya, karena ini dilaporkan di beberapa wilayah. Dan saat ini semua produk Latio itu ditarik dan di hold di distribusi. Jadi tidak boleh ada yang mendistribusikan terlebih dahulu sampai dengan kasus ini clear seperti itu. Oke, berarti ini semua jenis merek yang menjual Latiau sudah tidak boleh ya. Oke, berarti memang kasus ini harus sampai benar-benar beres. Baru mungkin sampai nanti BPOM mengumumkan sebagaimana amannya namanya produk ini baru bisa dikonsumsi. Jadi sahabat Pompi tahan dulu ya pengen beli Latiaunya, karena kan mungkin selama ini sampai just tip ya kan Mbak, sampai nitip teman-teman yang mungkin jalan ke luar negeri dan lain-lain. Tapi karena ini memang kemarin ada kasus yang memang cukup luar biasa ya, jadi harus ditahan dulu. Nanti kita makan yang lain dulu aja ya. Kalau mau cari pedas banyak ya soalnya kalau makanan Indonesia, tenang aja. Nah, ini mungkin jadi salah satu kasus yang baru-baru juga terjadi. Ini adalah keamanan pangan anggur Shine Muscat yang beredar di Indonesia. Itu jadi salah satu produk buah yang kayaknya viral di mana-mana. Karena mungkin bentuknya, rasanya, dan bahkan harganya tuh mahal, Mbak. Nah, ini gimana untuk kasus ini? Iya, ini juga sama ya di akhir tahun ini. Ada sebetulnya berita di media sosial, kemudian ada notifikasi juga dari beberapa negara ya yang memberitakan adanya anggur Shine Muscat dari Cina juga waktu itu ya, yang dilaporkan. Diindikasikan anggur tersebut mengandung residu pestisida. Ini pertama kali ditemukan di Thailand. Jadi Thailand melakukan sampling uji, kemudian disimpulkan bahwa anggur Shine Muscat dari Cina itu mengandung residu pestisida. Nah, kemudian Badan POM juga melakukan tindakan cepat gitu ya. Kita merespon dengan sangat cepat. Kita langsung, meskipun ini produk pangan segar ya, tapi kita juga langsung berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Kemudian kita koordinasi juga dengan Badan Karantina Indonesia atau Barantin. Kemudian kita juga lakukan serangkaian tindak lanjut ya. Yang pertama adalah verifikasi pemberitaan. Jadi apakah beritanya ini benar atau hanya sekedar hoax? Kemudian kita sudah mendapatkan informasi bahwa ternyata benar di Thailand dan juga Malaysia itu sudah melakukan sampling dan pengujian, maka kita juga lakukan hal yang sama karena ini pemberitaannya artinya sudah valid seperti itu. Kemudian kita sampling dan uji produk itu di peredaran. Jadi kita ambil dari beberapa wilayah, tidak hanya di Jabodetabek, tapi juga ke beberapa UPT yang menjadi entry point atau titik masuknya anggur Shine Muscat itu tadi ya. Jadi ada di Jabodetabek, Bandung, kemudian Bandar Lampung, di wilayah Kalimantan itu Pontianak, kemudian ada Makassar, Medan, dan juga satu lagi Surabaya ya. Surabaya itu untuk wilayah timur. Jadi beberapa titik tadi kita ambil sampel dan kita ujikan. Kemudian P3MN sebagai laboratorium terpadu nasional di Badan POM sudah melakukan uji dengan menggunakan alat GCMS-MS. Jadi dari hasil uji tersebut bisa disimpulkan bahwa anggur Shine Muscat yang sudah kita ambil sampel di peredaran itu tidak terdeteksi adanya residu pestisida klorofirifos.
chlorpyrifos. Oh, oke. Jadi yang beredar di kita tidak. Ya, Oke. tidak mengandung Tidak chlorpyrifos. mengandung, ya. Oke. Dan ini juga telah dilakukan koordinasi dengan Bappenas dan Barantin, sehingga Badan POM bersama Bappenas dan Barantin waktu November juga kita lakukan konferensi pers juga untuk memberikan keterangan pada masyarakat ya, bahwa anggur Shine Muscat di Indonesia sejauh ini aman, tidak mengandung atau tidak terdeteksi adanya chlorpyrifos. Oh, oke. Nah, kalau tadi bahas sedikit mungkin mengenai residu pestisida. Yeah. Nah, sebenarnya untuk pestisida ini seperti apa sih penggunaannya? Apakah memang dalam sayuran, buah-buahan itu sudah tidak boleh lagi menggunakan pestisida, atau pestisida apa saja yang masih dalam kadar aman untuk dikonsumsi? Lalu perbedaannya dengan residu pestisida yang tadi Mbak Gali bilang itu apa? Iya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan di kewenangan Kementan ya, tapi kita sampaikan aja ya, sejauh ini memang sudah ada pengaturan di Kementan, Kementerian Pertanian, pestisida apa yang boleh digunakan seperti itu. Kemudian ambang residu pestisida, artinya berapa sih yang boleh tersisa di dalam produk itu juga sudah ditetapkan standarnya seperti itu sih Mbak. Jadi artinya pestisida itu masih boleh digunakan atau sudah ada pengaturannya di dalam peraturan Menteri Pertanian. Jadi jenis pestisida apa saja yang boleh digunakan untuk jenis-jenis pangan segar yang sudah masuk dalam list tersebut. Kemudian kadar residunya juga sudah diatur seperti itu. Jadi memang kalau yang kasus kemarin itu kadar residunya berlebih ya, tidak sesuai sama apa yang mungkin diizinkan dalam negara tersebut gitu. Apalagi waktu itu terjadinya di Thailand ya. Tapi tenang aja ya sahabat Pompi, jadi kalau yang beredar di Indonesia itu masih aman ya. Masih aman. Nah, kalau kita ngomongin aman nih, mungkin ada produk-produk juga yang memang tidak memenuhi syarat sehingga dianggap tidak aman gitu. Ini mungkin sering kita temukan lah, atau bahkan mungkin kita nggak sadar ini adalah produk-produk yang sebenarnya selama ini kita gunakan sehari-hari. Nah, itu bagaimana Mbak? Kalau peran dari BPOM ataupun peran dari pemerintah ketika ada kejadian seperti ini? Iya. Jadi Badan POM itu sebetulnya melakukan pengawasan mulai dari pre dan post gitu ya. Jadi pre itu pada saat sebelum produk itu beredar, produk itu akan didaftarkan, kemudian kita evaluasi terkait dengan komposisi, keamanan, mutu dan gizinya. Nah, setelah dia memenuhi ketentuan gitu ya, memenuhi regulasi, dia akan mendapatkan izin edar, kemudian dia boleh beredar. Nah, selama beredar apakah sudah tenang gitu ya? Artinya belum. Jadi selama dia beredar, kita akan melakukan sampling dan pengujian. Bisa itu secara random ataupun targeted seperti itu. Jadi UPT di Badan POM di seluruh wilayah Indonesia itu nanti akan mengambil sampel kemudian melakukan pengujian. Nah, kalau kita lihat ya dari tren 2021 sampai dengan 2023, memang untuk produk pangan yang memenuhi syarat, artinya yang aman dan bermutu, itu mengalami kenaikan. Artinya semakin banyak produk yang memenuhi syarat. Baik. Berarti ada peningkatan ya? Ya, ada peningkatan. Nah, namun yang perlu menjadi perhatian adalah produk yang tidak memenuhi syarat itu sebenarnya penyebabnya apa gitu ya. Yang pertama adalah bahan tambahan pangan tadi ya. Jadi bahan tambahan pangan itu antara yang boleh diizinkan tetapi kadarnya melebihi dari batas yang ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah bahan tambahan pangan yang belum diizinkan tetapi digunakan dalam jenis pangan tersebut. Itu yang seperti yang tadi ya, yang bakery ya. Kemudian yang ketiga adalah cemaran mikro. Jadi cemaran mikrobiologi yang tidak memenuhi syarat dari batas yang sudah ditetapkan dari setiap jenis pangan. Itu yang paling banyak mendominasi dari penyebab produk itu tidak memenuhi syarat. Oke, jadi memang itu adalah yang sering terjadi mungkin ya trennya. Walaupun sebenarnya di tahun 2024 itu meningkat. Jadi mungkin tren di 2024 pelaku usaha sudah mulai semakin sadar ya untuk menyesuaikan apa yang ada di kandungan dengan labelnya. Jadi setiap ada perubahan juga diregistrasikan ulang gitu ya Mbak. Tapi memang ini masih angka yang harus dikejar terus setiap tahunnya ya. Betul. Agar terpenuhi. Nanti apalagi di 2025 mungkin akan lebih banyak lagi yang membuat brand-brand baru, produk-produk baru. Nah, ini harus disesuaikan berarti ya. Nah, kalau memang itu tadi kita bahas mengenai sebagaimana pelaku usaha memiliki produk yang mungkin harus disesuaikan nih dengan labelnya. Tapi mau tanya juga nih Mbak, peran BPOM sepanjang 2024 ini yang mungkin sahabat Pompi belum tahu, sahabat Pompi belum sempat kita bahas nih di episode-episode selanjutnya. Sebenarnya peran BPOM apa aja sih selama 2024 ini? Oke, jadi peran BPOM itu mulai dari sebelum produk itu beredar ya, sampai dengan produk tersebut beredar. Itu yang kuncinya, pre dan post itu ya. Badan selalu ada untuk melindungi masyarakat dari ancaman produk yang tidak aman seperti itu. Jadi pada saat sebelum beredar maka produk itu harus didaftarkan oleh pelaku usaha.
Jadi bagaimana komposisinya, penggunaan bahan tambahan pangannya, kemudian labelnya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Kemudian sampai muncullah sertifikasi atau izin edar tadi ya. Nah, setelah muncul izin edar, baru produk itu boleh beredar. Nah, Badan POM juga melakukan inspeksi kepada sarana produksi. Jadi di sarana produksi itu petugas akan melihat bagaimana implementasi cara produksi pangan olahan yang baik. Apakah sudah memenuhi kaidah CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik, atau ada pelanggaran di dalam implementasi CPPOB untuk diperbaiki. Kemudian Badan POM juga melakukan inspeksi di sarana distribusi. Tadi kan di sarana produksi ya. Kemudian di sarana distribusi juga ada namanya implementasi cara peredaran pangan olahan yang baik. Apakah pengadaannya sudah bagus, penyimpanannya, penerimaannya, suhu yang dijaga untuk penyimpanan itu sudah terkontrol atau belum, seperti itu. Kemudian sampling dan pengujian tentu saja juga dilakukan oleh UPT di seluruh Badan POM ya, sepanjang tahun, tidak hanya di awal tahun atau tidak hanya di akhir tahun, tapi sepanjang tahun dilakukan sampling dan uji oleh petugas Badan POM untuk memastikan kandungannya memang benar-benar aman dan bermutu atau memenuhi syarat. Kemudian selain produknya, ada juga evaluasi labelnya. Jadi setelah produk beredar ada nggak sih pelanggarannya? Misalkan desainnya diganti atau menempelkan klaim-klaim yang tidak sesuai. Itu juga sampai situ juga ya, Mbak. Baik. Jadi kalau misalkan ada label yang mencantumkan klaim tambahan misalkan ya, untuk mencerdaskan anak, nah itu pasti akan ada pemberian sanksi administratif ke pelaku usaha. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi ke iklannya. Jadi kalau label hanya menempel ke produk ya. Betul. Nah kalau iklan ini kita lakukan juga evaluasi terhadap iklan, baik itu iklan yang ada di media sosial, iklan di televisi, di radio, dan beberapa media-media lain ya seperti Facebook, TikTok dan lain sebagainya, itu kita lakukan evaluasi juga. Jadi apakah ada penyampaian yang berlebih, klaim yang berlebih, apakah ada klaim kesehatan di situ gitu ya. Itu juga menjadi salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM terhadap produk beredar. Jadi selain terhadap produknya, terhadap labelnya, juga terhadap iklannya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi soal apa saja yang sudah dilakukan ya oleh BPOM, pasti kan di tengah-tengah semua hal yang sudah dilakukan oleh BPOM ini pasti ada tantangan, pasti ada hal-hal yang sulit ya, ada hal-hal yang masih saja belum sesuai nih sama apa yang diharapkan oleh BPOM. Nah, biasanya tantangan apa aja sih Mbak yang terjadi sepanjang tahun 2024? Tantangannya yang utama adalah wilayah Indonesia ini sangat luas gitu. Jadi di mana wilayah Indonesia ini sangat luas, kemudian produk pangan itu sangat beragam. Jadi di wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat itu tren makanannya akan sangat berbeda. Pola makanannya juga berbeda. Kemudian SDM di Badan POM sendiri itu juga sangat terbatas kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, dibandingkan dengan jumlah produk beredar, itu sangat terbatas. Dan kita juga tidak memungkiri ya bahwa perkembangan makanan atau tren produk pangan itu berkembang mulai dari bentuknya, jenisnya, rasanya gitu ya, penampilannya itu sangat pesat ya, apalagi anak-anak muda. Kemudian tadi ditambah misalkan Latiau gitu ya, itu iklan di TikTok atau viral dari food blogger gitu ya. Nah mungkin itu sangat berpengaruh terhadap tren perkembangan itu tadi. Jadi semakin banyak produknya, semakin luas juga tantangan kita. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan teknologi. Sebagai contoh adalah susu ya, susu misalkan susu yang tadinya kita hanya tahu susu itu cukup dengan pasteurisasi. Kemudian ada susu UHT gitu ya. Nanti ada lagi perkembangan teknologi lain yang semakin kompleks ya, untuk meningkatkan kualitas produk pangan tersebut. Jadi perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh pada tantangan kita. Kemudian adalah perkembangan pangan online ya tadi ya. Kalau kita lihat data BPS, pangan online ini berkembang sangat pesat setelah pandemi ya, kejadian pandemi. Ya, jadi sampai dengan saat ini pangan online ini sangat besar ya pangsa pasarnya, dan juga ini menjadi tantangan juga bagi kami di pengawasan secara online. Kemudian literasi konsumen nih kalau kita bicara ya. Jadi literasi konsumen ini masih perlu ditingkatkan. Artinya untuk membaca label atau membaca keterangan yang ada di dalam produk itu masih sangat kurang. Jadi apa yang harus saya perhatikan dari komposisi ini? Apakah ada alergen? Itu mungkin kalau di Indonesia belum banyak ya yang peduli dengan alergen gitu ya.
Apakah ada alergi khusus di dalam tubuh saya, kemudian saya kaitkan dengan komposisinya. Apakah ada perhatian khusus untuk misalkan anak ya, anak saya baru umur 1 tahun, tapi saya kasih makanan yang ternyata ada pemanis yang belum boleh dikonsumsi oleh anak usia 1 tahun, seperti itu. Nah ini yang seharusnya menjadi perhatian juga untuk konsumen kita ya. Dan ini menjadi tantangan-tantangan juga bagi kita di pengawas. Dan yang terakhir adalah terkait dengan iklan. Jadi iklan itu nggak bisa kita bendung ya. Kreativitas untuk masyarakat atau pelaku usaha membuat iklan gitu ya dalam berbagai bentuk. Kemudian kalimat-kalimat yang menarik untuk produk itu sangat cepat berkembangnya dan sangat luas ya perkembangan iklan. Nah itu juga menjadi tantangan buat kita dalam melakukan pengawasan iklan produk pangan. Ada 2 hal menarik nih Mbak tadi dari tantangan-tantangan yang terjadi selama 2024. Yang pertama adalah mengenai pangan online yang memang dijual belikan di online, itu berarti jadi salah satu tantangan yang memang masih sulit kali ya sampai hari ini, karena dikontrolnya lebih susah juga mungkin kan. Apalagi biasanya pembuatannya ini juga dalam skala rumah tangga gitu ya, dapur rumah tangga. Jadi memang dapur rumahan ini agak cukup sulit juga ya untuk dikontrol gitu kan. Dan mungkin yang kedua adalah mengenai iklan. Mungkin ada batasan-batasan tertentu kah dari BPOM seperti iklan seperti apa sih yang tidak boleh tayang untuk mempromosikan sebuah produk? Apakah kayak tidak boleh menggunakan kalimat paling mungkin atau menggunakan kayak aman untuk bayi umur sekian atau bagaimana biasanya Mbak? Iya, jadi kalau bicara pangan online gitu ya, itu memang menjadi tantangan besar lah ya, untuk semua pengawas, tidak hanya di Badan POM. Kemarin saya juga diskusi dengan Bea Cukai juga sama gitu ya, peredaran pangan online, pemasukan pangan online dari luar negeri ke Indonesia itu juga masih menjadi tantangan untuk kami di pengawas. Kemudian kalau bicara terkait dengan iklan, jadi terkait dengan iklan itu sebenarnya juga sudah ada peraturannya. Jadi kalau pelaku usaha pangan itu cukup dengan mengikuti peraturan iklan pangan olahan, maka dia akan menyesuaikan ya dengan apa saja yang boleh dicantumkan, kalimat apa yang tidak boleh seperti itu. Contohnya misalkan menggunakan kalimat superlatif. Misalnya contohnya susu terkompleks vitaminnya atau minuman terbaik gitu ya. Itu kalimat-kalimat superlatif yang tidak boleh dicantumkan. Kemudian tidak boleh juga menggunakan istilah klaim-klaim kesehatan. Misal sebagai contoh, minuman, mungkin kalau wanita ya suka dengan yang glowing gitu kan, minuman berkolagen yang membuat kulit menjadi bercahaya. Nah itu juga tidak boleh. Berarti kalau kayak minuman menambah tinggi badan misalnya, itu juga tidak boleh karena itu masuk klaim kesehatan. Minuman penambah menambah imunitas tidak boleh. Kemudian makanan dengan klaim kecerdasan itu juga tidak boleh. Klaim-klaim kesehatan yang sebetulnya kan kalau pangan itu tidak memiliki dampak memberikan efek kesehatan. Jadi klaim untuk meningkatkan kesehatan dan yang sejenis gitu ya, itu tidak boleh dicantumkan untuk produk pangan. Jadi ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha ya, jangan lebay ya. Jangan berlebihan kalau mau taruh klaim-klaim tersebut karena sudah diatur juga ya Mbak ya. Memang jadi tinggal diikuti saja sebenarnya sudah lebih mudah ya. Itu pasti sudah sesuai kalau sudah diikuti peraturannya. Nah, Ayah juga mau bahas nih mengenai apa sih sebenarnya yang dilakukan BPOM yang selain tugas-tugas yang tadi mungkin Mbak Gali sudah sebutkan gitu. Ada pula bagaimana BPOM berkolaborasi nih dengan industri dan masyarakat. Jadi bagaimana sih atau hal apa aja sih yang sudah dilakukan selama ini? Iya, jadi Badan POM sebetulnya sudah melakukan beberapa pendekatan ya. Baik dari pelaku usaha, akademisi, masyarakat. Kalau misalkan pelaku usaha sudah ada semacam BIMTEK ya. BIMTEK itu banyak sekali macamnya ya. Segala macam BIMTEK itu sudah dilakukan di Badan POM. Tinggal nanti pelaku usaha itu mencari informasi di media sosial Badan POM. Kapan akan ada BIMTEK? Kemudian sekarang ini kan dunia webinar itu juga sangat mudah ya. Jadi pelaku usaha bisa kapan saja mengikuti BIMTEK yang dilakukan oleh Badan POM. Kemudian ada pendampingan secara khusus. Misalkan ada pendampingan PIRT yang tadinya industri rumah tangga, kemudian ini ternyata sudah cukup baik ya kualitasnya, sarana produksinya. Jadi nanti bisa meningkat ke izin edarnya di Badan POM. Jadi nanti ada pendampingan pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar di Badan POM. Kemudian ada juga kalau ya inspeksi secara rutin ya. Secara rutin kita lakukan berdasarkan kajian risiko. Pelaku usaha mana yang akan kita lakukan inspeksi di tahun ini berdasarkan dengan hasil pengawasan dan juga pertimbangan risiko di setiap wilayah. Kemudian pembinaan.
Jadi pelaku usaha setelah dapat izin edar, setelah dapat sertifikat CPPOB, tidak lantas selesai, tapi selalu ada pembinaan secara berkala. Ini untuk memperbaiki yang perlu adanya perbaikan dari pelanggaran-pelanggaran, atau untuk meningkatkan kualitas dari apa yang sudah dicapai oleh pelaku usaha tersebut. Kemudian selain pelaku usaha MD tadi PIRT ya, kita ada juga melibatkan Pemda. Ya, jadi dari Pemda itu akan menerbitkan PIRT di setiap wilayahnya. Nah, namun kita akan meningkatkan kemampuan dari Pemda itu melalui sosialisasi, BIMTEK, kemudian pelatihan untuk petugas pengawas dalam rangka meningkatkan kualitas PIRT di setiap daerah. Itu juga dilakukan di Badan POM. Kemudian dengan masyarakat, misalkan contohnya KIE ya. Ini mungkin teman-teman dari Direktorat PMPU ini sering sekali KIE, komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat. Kita libatkan pelajar dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah ya. Ada kegiatan Goes to Campus. Kemudian kita libatkan juga kader-kader PKK. Kemudian ada asosiasi masyarakat, baik asosiasi keagamaan gitu ya. Kemudian ada asosiasi kewanitaan, dan juga kita libatkan pramuka. Gitu. Seluruh pramuka Indonesia ini pasti ada pramuka. Betul, ya, pasti pramuka. Punya Kuarcap gitu ya, Kuarnas, Kuarcap. Fungsinya sebagai apa berarti? Fungsinya ini untuk membantu Badan POM dalam rangka pengawasan secara mandiri oleh masyarakat. Jadi melakukan pengawasan mandiri melalui pengawasan label, pengawasan iklan yang nanti bisa dilaporkan melalui sistem di dalam pelaporan di Badan POM. Karena dianggap hubungannya paling erat lah ya dengan masyarakat. Begitu. Jadi informasi baru tuh buat sahabat Pompi ya. Kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang tergabung di Pramuka seluruh Indonesia, ini juga salah satu bentuk kolaborasi berarti ya. Nah kalau misalnya tadi kita ngomongin itu adalah hal-hal yang mungkin terjadi dan sudah dilakukan oleh BPOM selama 2024. Nah, karena sekarang sudah di penghujung tahun nih Mbak, 2024 akhir tahun itu berarti identik dengan Natal dan juga tahun baru nih. Biasanya ada pengawasan intensif karena acaranya besar, terjadi di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia bahkan kan. Nah, ini biasanya hal apa saja sih yang ditemukan atau mungkin pengawasan intensifnya bentuknya biasanya seperti apa saja ketika mendekati Natal dan tahun baru? Iya Mbak ya. Jadi dalam rangka Natal tahun baru ya. Natal tahun baru itu pastinya semua orang akan melihat ya, kalau kita main lah ini ke supermarket deh. Pasti situ banyak parcel, makanan-makanan diskon gitu ya. Buah juga banyak. Iya, buah juga banyak. Jadi komoditi yang cukup atau paling banyak lah bisa dikatakan paling banyak beredar di peredaran di pasar, di supermarket, hipermarket itu adalah di masa-masa Natal tahun baru, selain Idul Fitri ya. Idul Fitri hari raya Ramadan itu juga cukup banyak ya untuk produk yang beredar. Nah, jadi karena produk yang beredar di peredaran itu meningkat, istilahnya bisa dikatakan berapa kali lipat ya kalau di peredaran ini, maka Badan POM melakukan intensifikasi pengawasan. Nah, ini dilakukan pada saat kapan? Jadi sebelum mulai Desember nih ya. Sebelum mulai Desember itu sudah kita lakukan intensifikasi. UPT itu petugasnya akan turun ke lapangan, turun ke importir, turun ke distributor, ke retail tadi ya. Retail itu bisa supermarket, hypermart, kemudian bisa ke pasar tradisional atau ke minimarket gitu ya. Kemudian melakukan pengawasannya dari produknya apa saja. Jadi produk yang dijual di pasar, produk yang dijual di retail modern tadi ya, termasuk parcel yang tadi saya sebutin ya. Jadi parcel itu nanti akan dilakukan juga pengawasan. Nah, apa saja yang dilakukan pengawasan? Yang pertama adalah dari aspek kedaluarsanya. Jadi, apakah produk ini mendekati masa kedaluarsa atau memang sudah kedaluarsa? Biasanya ada ya pojok-pojok supermarket ya diskon. Ternyata kedaluarsanya tinggal 1-2 hari. Kemudian yang kedua adalah dari sisi legalitas. Produk ini sudah memiliki izin edar atau belum? Atau produk impor yang belum terdaftar gitu ya. Jadi dia tetap saja disebut dia adalah produk yang tanpa izin edar. Dan ini banyak ya di pusat-pusat misalkan di Jakarta ya, di pusat-pusat produk India misalnya ya. Itu biasanya sering kita temukan produk-produk tanpa izin edar. Kemudian produk itu rusak atau enggak. Jadi kita lihat apakah kemasannya penyok atau kalengnya berkarat. Atau misalkan ada dia sudah menggembung gitu ya. Ya itu ada, artinya itu ada kerusakan di dalam produk di dalam yang sudah dikemas itu. Nah, dari produk yang sudah dilakukan pengawasan di sarana tersebut, nanti akan dilakukan pengamanan atau dilakukan tindak lanjut terhadap produknya.
Nah, sampai dengan sekarang ini kalau kita lihat sampai dengan 13 Desember itu sekitar 25% dari sarana yang diperiksa. Sarananya itu ada 2029 yang sudah diperiksa. Nah, itu 25%-nya tidak memenuhi ketentuan. Ini angkanya lumayan banyak atau gimana? Iya, ini artinya cukup lumayan lah harus kita perhatikan. Jadi kenapa dia tidak memenuhi ketentuan? Yang paling banyak ditemukan adalah 60%-nya kedaluarsa. Jadi 60% itu penyebabnya adalah pangan kedaluarsa. Dan mungkin perlu dicermati sebenarnya di mana sih yang paling banyak ditemukan pangan kedaluarsa. Ini mayoritas di wilayah timur. Wilayah Indonesia Timur. Artinya karena panjangnya rantai distribusi ya dari Jakarta mungkin ya, dari Jakarta, dari Surabaya itu dikirimkan ke wilayah timur, ternyata rantai distribusinya waktunya itu cukup panjang sehingga sampai di wilayah timur itu mungkin masa kedaluarsanya masih tapi sudah mendekati expired. Atau mungkin juga konsumsi di wilayah timur itu tidak sebanyak konsumsi di Jawa dan juga Sumatera. Iya, betul. Akhirnya kedaluarsa ya. Berarti memang sebenarnya secara angka ini masih tinggi ya Mbak ya? Betul. Masih tinggi. Jadi memang harus selalu dilakukan pengawasan intensif selama akhir tahun. Berarti ini sebenarnya memang kegiatan yang pasti dilakukan ya setiap tahun. Tapi kalau secara angka tahun ini dengan tahun sebelumnya itu bagaimana Mbak? Iya, sampai dengan saat ini kita masih terus berjalan gitu ya. Sebenarnya dari tahun ke tahun itu selalu ada penurunan ya. Artinya memang upaya kita untuk melakukan pembinaan ke sarana retail, sarana distribusi itu berjalan perbaikannya. Namun kita masih terus melakukan intensifikasi. Jadi mungkin sedikit diralat ya Mbak ya. Sebenarnya pengawasan kedaluarsa, produk rusak, kemudian ilegal atau tidak ilegal gitu ya, atau yang sudah memiliki izin edar, itu kita lakukan sepanjang tahun. Tetapi ini dilakukan secara intens di bulan Ramadan dan Nataru. Itu dilakukan secara intens karena produk yang beredar itu pasti dia diproduksi dengan jauh lebih banyak sehingga kita lakukan intensifikasi. Dan kalau memang tadi kita bahas ini sudah mendekati akhir tahun ya, sudah di penghujung tahun, berarti menuju 2025. Nah, kalau di 2025 nih Mbak, berarti ada rencana-rencana baru atau mungkin ada pandangan-pandangan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya nih. Apalagi setelah semua yang sudah terjadi di 2024 dan juga kita sudah recap sedikit ya Sahabat Pompi. Nah, kira-kira apa nih rencana BPOM dan harapan untuk tahun mendatang di 2025 mengenai meningkatkan keamanan pangan. Nah, itu bagaimana Mbak? Iya, jadi memang ada beberapa program prioritas ya di Badan POM. Jadi kalau kita bekerja melakukan pengawasan itu tidak hanya bekerja oleh pemerintah sendiri, tapi kita libatkan akademisi, kita libatkan pelaku usaha, kita libatkan pemerintah daerah. Nah, jadi program-program untuk melibatkan semua aspek atau semua lintas sektor ini masih menjadi prioritas kita untuk melakukan pengawasan supaya memperkuat fungsi pengawasannya. Dan selain itu kita juga lakukan inovasi mulai dari bagaimana kita mengajak masyarakat dari berbagai berbagai lapisan ya. Apakah itu pelajar, apakah itu mahasiswa, ibu rumah tangga, atau memang asosiasi, dan kita lakukan pemberdayaan secara berkelanjutan. Itu mungkin program-program yang nantinya akan terus ditingkatkan dan mudah-mudahan dengan peningkatan peran dari semua pihak, semua lintas sektor itu bisa memaksimalkan ya upaya Badan POM untuk bisa menjamin keamanan pangan yang beredar. Dan ini adalah pertanyaan terakhir nih Mbak. Kalau tadi sudah nih kita harapan-harapannya untuk 2025 kita sudah bahas. Nah, tapi ini mungkin tips pesan dari Mbak Gali langsung deh gitu ya. Gimana sih caranya untuk kita memastikan makanan kita, pangan yang kita konsumsi, apalagi di akhir tahun ini gitu kan. Akhir tahun berarti produknya juga meningkat. Banyak mungkin produk-produk yang sebelumnya kita nggak pernah beli, tapi karena ini spesial nih keluar di akhir tahun, akhirnya pengen dibeli deh. Nah, ini tipsnya gimana nih Mbak untuk menjaga keamanan pangan yang kita konsumsi di akhir tahun ini? Ya, ini tips penting ya, ini terutama untuk ibu-ibu. Nah, jangan cuma melihat diskon. Karena kalau kita belanja kita lihat label yang warnanya kuning gitu ya, warnanya merah, oh ini artinya ada diskon. Itu yang kita perhatikan pertama, tapi itu salah. Jadi yang harus kita ingat adalah cek kemasannya. Jadi kita lihat apakah kemasannya itu masih utuh. Kalau misalkan memilih produk dengan kemasan kaleng, ternyata kalengnya penyok atau kalengnya berkarat, sebaiknya kita singkirkan, kita pilih yang kemasannya memang masih benar-benar baik, dalam kondisi baik. Kemudian kita cek labelnya.
apakah labelnya lengkap atau tidak. Kemudian di dalam label itu ada izin edar ya. Ada izin edar, itu I-nya, cek klik tadi ya, cek kemasan, label I-nya adalah izin edar. Kita lihat apakah ada nomor izin edar MD atau nomor izin edar ML atau nomor izin edar PIRT. Dan sekarang ini ada nomor izin edar juga yang diterbitkan oleh Kementan ya. Jadi itu nggak masalah apakah itu MD, ML, PIRT atau Kementan. Tapi yang pasti selalu dipastikan izin edar atau legalitas dari produk tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kedaluarsa. Jangan sampai hanya melihat diskon tapi ternyata kedaluarsa tinggal 1 hari, tinggal 2 hari gitu ya. Nah ini kita cek kedaluarsanya, apakah produk pangan itu masih layak untuk kita konsumsi atau tidak. Karena kalau yang namanya kedaluarsa pasti kualitas produknya itu sudah menurun. Betul. Jadi jangan sampai kita membeli makanan yang kedaluarsa. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, masyarakat atau teman-teman ya, teman-teman di Pompi ini juga harus selalu aktif apabila ada misalnya ya label yang tidak memenuhi ketentuan atau ada klaim kesehatan gitu ya, atau iklan yang berlebihan, laporkan ke Badan POM. Atau misalkan ada makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, laporkan ke Badan POM. Ini juga menjadi salah satu aspek atau salah satu unsur yang menjadi perkuatan Badan POM dalam mengawal keamanan pangan di tengah masyarakat. Oke, berarti itu semua tips langsung dari orang dalam ya, dari Ordal BPOM. Harus diperhatikan. Jadi kalau udah kayak gitu udah harus nurut ya sahabat Pompi. Gak bisa lagi nih, aduh gara-gara diskon jadi kayak ya udah deh beli aja gitu ya. Sayang juga kan ya Mbak kalau misalnya ternyata nanti akhirnya tidak dikonsumsi sampai habis atau akhirnya kedaluarsa dan malah membahayakan tubuh kita. Kalau gitu aku minta kalimat pamungkas nih dari Mbak Gali mengenai pesan mungkin ya buat sahabat Pompi yang lagi nonton kita nih, yang mungkin sekarang nonton juga sambil bentar lagi mau pergi belanja nih kan, persiapan Nataru. Ada pesan apa nih Mbak? Pesannya apa ya? Jaga keamanan pangan dengan cek klik. Oke, dengan cek klik ya itu wajib ya hukumnya. Terima kasih banyak Mbak Gali ya sudah ngobrol sama aku, seru banget. Ini kita udah dapat informasi banyak banget dari Ordal ya, dari orang dalam mengenai segala macam hal yang harus kamu patuhi ya, harus kamu perhatikan juga mungkin ketika di akhir tahun, di penghujung tahun banyak produk-produk yang mungkin kamu baru temui dan akhirnya mulai kayak aduh pengen beli nih karena lagi diskon, terus juga nggak tahu kapan lagi ada produk-produk ini di akhir tahun. Nah tapi tetap harus diperhatikan dan yang pasti itu harus cek klik ya, jadi semuanya sudah dicek baru bisa dibeli. Dan kalau kamu mau tahu lebih lanjut lagi nih mengenai Food Safety Recap 2024, pastikan kamu juga follow Instagramnya di @clubpompi.bepom atau kamu juga bisa download aplikasinya di Bepom Mobile. Jadi semua di situ sudah lengkap ya Mbak ya. Kalau mau tahu atau mau tahu informasinya juga untuk pelaku-pelaku usaha mungkin ya, mau mendaftarkan usahanya itu juga bisa. Dan yang pasti semuanya harus diikuti aturannya agar terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak sudah menemani aku ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih juga sahabat Pompi sudah menyaksikan episode ini khusus ya 2024, kita recap semuanya hal-hal yang seru yang terjadi di 2024 yang pastinya bersama Klub Pompi. Dan semoga Mbak Gali sehat selalu ya. Amin. Sukses semoga juga di tahun 2025 semakin cemerlang. Amin. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih, keren sekali. Dan sahabat Pompi terima kasih banyak juga. Saksikan pastinya episode selanjutnya dan nanti kita akan ketemu lagi di 2025 dengan hal-hal yang seru lainnya. Jadi pastikan kamu subscribe ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan semua episodenya. Atau mau recap lagi menonton episode-episode di 2024 di bulan-bulan sebelumnya juga boleh dong. Sekarang ayahnya pamit, sampai jumpa. Dah, selamat Natal dan Tahun Baru.